Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, rekan-rekan pejabat eselon 2 struktural dan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Ketua dan Pengurus Yayasan Bentang Merah Putih, serta hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita dengan tiada hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan nikmat sehat di tengah situasi pandemi ini untuk dapat bersama-sama kita melaksanakan kegiatan Expo tahun 2021, organisasi kemaslahatan masyarakat atau Ormas, dengan tema peran organisasi masyarakatan dalam pemulihan ekonomi nasional dan penanganan pandemi COVID-19. Dalam sistem negara kita yang demokrasi saat ini, maka pemerintah bukanlah satu-satunya pemain dominan dalam melaksanakan pembangunan dan runningnya sistem pemerintahan. Dalam sistem demokrasi di mana kekuasaan ada di tangan rakyat, maka di samping hak-hak warga negara diberikan jaminan, diantaranya hak untuk menyampaikan pendapat atau freedom of expression. Juga ada hak-hak lain, yaitu hak untuk berserikat dan berkumpul, freedom of expression. Salah satunya adalah memberikan ruang untuk dibentuknya organisasi kemasyarakatan atau ormas untuk dapat memberikan ruang agar masyarakat bisa berserikat dan berkumpul. Keberadaan ormas ini sebagai suatu kelompok organisasi, maka diharapkan juga akan dapat mendukung, bekerja sama dengan pemerintah dan semua stakeholder bangsa lainnya dalam rangka untuk mempercepat pembangunan, mencapai tujuan pembentukan negara dan bangsa. Dalam konteks ini, maka ormas-ormas terbentuk dan berkembang. Ada ormas yang berfokus pada masalah politik, misalnya tentang sistem demokrasi, sistem pemilu, dan lain-lain. Ada yang bergerak di bidang ekonomi, di bidang pertanian, ada yang memfokuskan pada bidang-bidang perdagangan, pangan, dan seterusnya. Kemudian juga ada yang bergerak di bidang sosial, memberikan bantuan kepada masyarakat yang lain, membantu di bidang pendidikan dan kesehatan. Ada juga ormas yang bergerak di bidang budaya, seni, mempertahankan kultur, tradisi yang merupakan kekayaan bangsa kita, dan lain-lain ormas-ormas yang dibangun karena adanya kebersamaan kepentingan atau kebersamaan pandangan. Ini memberikan sisi positif bagi bangsa kita. Bukan hanya sekedar kebebasan, tapi menjadi kekuatan yang dapat bersama-sama dengan kekuatan pemerintah, sekali lagi, untuk mencapai tujuan pembentukan negara, tujuan adanya bangsa, termasuk bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karena itu, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang merupakan krisis multidimensi
dan pandemi terluas dalam sejarah umat manusia yang belum pernah dialami oleh bangsa kita semenjak merdeka tahun 1945. Krisis kesehatan yang magnitudenya sebesar pandemi COVID-19 saat ini dan dampaknya menimbulkan efek domino krisis-krisis yang lain di bidang ekonomi, di bidang keuangan, masalah sosial, dan berdampak juga di bidang keamanan dan lain-lain, maka perlu kita bergandengan tangan, membangun kekuatan dan kebersamaan. Bangsa kita berdiri karena kebersamaan. Kita berhasil merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian menghadapi berbagai goncangan, gangguan, dan lain-lain. Kita masih bisa tetap survive dan mencapai usia yang 76 tahun karena kebersamaan kita. Pemerintah dan non-pemerintah, semua elemen bangsa. Oleh karena itu di tengah tantangan besar global yang dihadapi semua negara, termasuk bangsa kita, pandemi COVID-19 ini, kita kembali merapatkan dan memperkuat kebersamaan solidaritas kita dalam rangka untuk menekan dan mengendalikan pandemi COVID-19. Ilmunya kita sudah tahu jelas, mulai dari kepatuhan protokol 5M, pakai masker, bagaimana untuk menggelorakan masker bisa dipakai, patuh masyarakat kepada penggunaan pemakaian masker. Mudah diucapkan, tidak mudah untuk dikerjakan karena perlu kebersamaan. Social control, kendali sosial, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, sabun atau hand sanitizer, mengurangi mobilitas yang tidak perlu, menghindari kerumunan yang berpotensi penularan. Ini perlu kerja besar, kerja bersama untuk bangsa Indonesia yang merupakan bangsa dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia. Mengendalikan 270 orang untuk mematuhi protokol 5M itu tidak mudah. Perlu kebersamaan kita semua. Kita juga sudah tahu bahwa ilmunya lah 3T. Aggressive testing, melakukan tracing kepada kontak-kontak erat yang positif, melakukan isolasi kepada mereka, dan memberikan treatment perawatan yang terbaik. Dan setelah itu, percepatan vaksinasi yang memerlukan juga kebersamaan, karena populasi bangsa kita lah sangat besar. Tidak bisa kita apple to apple dibandingkan dengan negara kecil yang penduduknya puluhan ribu, ratusan ribu, atau hanya sekian juta. Kita harus melaksanakan vaksinasi di populasi yang 270 juta, yang minimal 2/3 dari populasi itu harus diinokulasi dengan vaksinasi. Kemudian kita juga menghadapi tantangan yang lain. Pembatasan kegiatan sebagai strategi untuk pengendalian pandemi, serta kekhawatiran masyarakat untuk tertular, itu mempengaruhi performa atau kinerja ekonomi kita. Mulai dari yang besar, skala menengah, kecil, maupun yang mikro dan ultra mikro masyarakat yang mendapatkan harian. Kita tidak bisa hanya sekedar menangani pandemi, tapi juga kita berusaha untuk ekonomi bisa survive, bahkan bisa pulih, dan bisa melompat. Oleh karena itu, sekali lagi, pemulihan ekonomi juga memerlukan kebersamaan, memerlukan kegotong royongan dari kita semua, memerlukan peran daripada ormas-ormas untuk bahu-membahu bersama dengan semua stakeholder bangsa termasuk pemerintah menghadapi dua persoalan penting sebagai dampak pandemi COVID-19 ini. Mengendalikan pandemi COVID-19 sehingga tetap pada angka yang terkendali dengan jumlah kematian yang minimal,
Karena kita juga tidak bisa membuat zero sebagai bangsa besar yang terbuka. Ketika negara-negara lain masih tetap menghadapi terjadi penularan, maka itu yang berdampak juga kepada bangsa kita, negara kita. Dan juga yang kedua adalah tantangan untuk menjaga ekonomi tetap survive, bahkan bangkit, pulih, dan melompat. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan Expo Ormas 2021 yang setidaknya saat ini melibatkan 20 organisasi kemasyarakatan, diantaranya Bentang Merah Putih, kemudian Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat, Arus Informasi Santri Nusantara, dan juga saya melihat ada Gus Durian, dan saya mohon maaf masih ada yang lain saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita memberikan kontribusi mungkin kecil, tapi dapat memberikan makna yang besar. Men-trigger ormas-ormas lain yang jumlahnya ribuan untuk semua bangkit sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk membantu mengendalikan pandemi, membantu untuk sosialisasi penerapan 5M, membantu masyarakat pentingnya vaksinasi agar bersedia divaksinasi, dan kemudian membantu anggota masyarakat lain yang terdampak secara ekonomi dan keuangan karena pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dengan gelombang besar ketika semua ormas bergerak membantu bersama-sama, bahu membantu dengan pemerintah dan semua stakeholder lain, insya Allah ujian yang kita hadapi bagi bangsa kita saat ini, pandemi COVID-19, insya Allah akan segera dapat kita lalui. Karena memang sejarah telah membuktikan bahwa hanya dengan kebersamaan kita dapat melalui segala rintangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Terima kasih banyak atas segala kerjasamanya, dan apresiasi saya yang tinggi juga kepada Dirjen Polpum yang telah menjadi salah satu inisiator acara ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat sebesarnya bagi bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.